Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sehat semua kan? Semoga yang sakit segera diberi kesembuhan dan yang sehat ditambahkan semangatnya untuk belajar. Amin, amin ya robbal alamin. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa bersama-sama ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, pertemuan sebelumnya kita membahas materi tentang meyakini Allah Maha Esa dan Maha Pemberi, yang berarti kita harus yakin sebagai ciptaan Allah bahwa Allah satu-satunya yang wajib disembah dan Allah Maha memberikan karunia kepada semua makhluk yang Ia kehendaki. Untuk selanjutnya, sekarang kita akan membahas pelajaran yang keempat dengan tema hidup tenang dengan perilaku terpuji. Anak-anak tahu apa itu perilaku terpuji? Ya, perilaku terpuji adalah perilaku yang baik atau perilaku yang memberikan manfaat. Pada pertemuan kali ini, perilaku terpuji yang akan dipelajari yaitu tentang tanggung jawab. Apa itu tanggung jawab? Mari kita sama-sama perhatikan video berikut. Seorang anak yang pemalas. Dia tidak pernah peduli dengan kebersihan rumahnya. Ups, ya ampun. Apa yang telah saya lakukan? Lampu meja itu telah pecah. Tidak apalah. Nanti saya akan beritahu ibu hal ini dan meminta maaf kepadanya. Dan piring-piring kotor ini, biarkan sajalah. Nanti kakak yang mencuci semuanya. Baiknya sekarang saya nonton televisi saja dulu. Johan tidak menghiraukan keadaan rumahnya yang berantakan. Dia menyalakan televisi dan menonton televisi sambil makan makanan ringan. Tiba-tiba hujan turun dengan lebatnya, beserta sambaran petir. Petir telah menyambar televisi tersebut lalu meledak. Pada saat itu kakak baru pulang. Berantakan sekali rumah ini. Apakah yang terjadi pada televisi di lampu ini? Dek, Adek. Ya kak, ada apa? Adek, apakah yang telah terjadi dengan televisi dan lampu meja ini? Mengapa rumah ini berantakan sekali? Adek seharusnya lebih bertanggung jawab terhadap kebersihan rumah kita. Rumah adalah tempat tinggal kita. Kita perlu tinggal di tempat yang bersih dan teratur. Adek tidak boleh berbuat sesuka hati dan membuat berantakan rumah ini. Tapi adek tidak sengaja kak. Maafkan adek ya kak. Baiklah kalau begitu. Adek harus membantu kakak untuk merapikan rumah ini. Dengan cara ini, kita dapat meringankan beban ibu dan ayah. Baiklah kak. Adek juga harus meminta maaf kepada ibu dan ayah karena telah menyebabkan televisi rusak dan memecahkan lampu meja. Adek harus bertanggung jawab atas kesalahan yang telah dilakukan. Baiklah kak. Adek berjanji adek tidak akan melakukannya lagi. Dan adek berjanji akan lebih bertanggung jawab. Baik anak-anak, berdasarkan video tadi, tanggung jawab merupakan wujud dari sikap amanah atau sesuatu yang dipercayakan. Tanggung jawab artinya siap menerima akibat dari perbuatannya. Tanggung jawab artinya bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas dan bersedia menerima akibat dari perbuatannya. Seperti dalam Al-Quran surat Al-Mudaththir ayat 38. Perhatikan bacaan berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
nafsin bima kasabat rahinah. Ulangi ya anak-anak. Kullu nafsin bima kasabat rahinah. Sekali lagi, biar sunnah. Kullu nafsin bima kasabat rahinah. Artinya, tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. Nah, dalam pesan Al-Quran surat Al-Mudaththir ayat 38, yang bagaimana tanggung jawab bukan hanya berkaitan dengan seorang pemimpin, tetapi berkaitan dengan semua yang diberikan oleh Allah kepada kita. Misalnya pendengaran, penglihatan, dan akal pikiran. Semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak. Paham anak-anak semua? Oke, yang selanjutnya sekarang kita bahas macam-macam tanggung jawab. Yang pertama, tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antara lain seperti melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya, contohnya melaksanakan sholat 5 waktu, mengaji dan berbuat baik kepada sesama dan alam sekitar. Yang kedua, tanggung jawab terhadap diri sendiri. Contohnya antara lain menjaga kesehatan, giat belajar, dan yang ketiga, tanggung jawab terhadap orang tua. Anak-anak sudah berbakti belum kepada orang tua? Nah, itu contohnya seperti berbakti kepada orang tua, taat, sopan santun. Dan yang keempat yaitu tanggung jawab terhadap lingkungan. Contohnya antara lain menjaga kebersihan lingkungan rumah, lingkungan sekolah, dan alam sekitar. Baik anak-anak, dari penjelasan tadi dapat kita simpulkan bahwa untuk dapat menjadi orang yang bertanggung jawab tidaklah mudah. Maka perlu untuk melatih diri agar terbiasa bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Antara lain dengan cara selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyadari akan beratnya amanah yang dibebankan kepada kita, menyadari akibat buruk yang timbul dari sikap tidak bertanggung jawab, dan siap menerima resiko apa yang dilakukan. Hikmah dari bersikap tanggung jawab adalah orang yang bertanggung jawab akan disayangi orang lain. Namun, jika tidak bertanggung jawab, maka akan dibenci orang lain. Sebelum kita tutup pembelajaran ini, coba anak-anak kerjakan soal ini di buku kalian ya. Ini dia. Soalnya adalah 1. Apa arti Al-Quran surat Al-Mudaththir ayat 38? 2. Apa arti dari tanggung jawab? 3. Sebutkan contoh perilaku tanggung jawab. 4. Apa hikmah dari perilaku tanggung jawab? اللي انتهى له ناس كتير قلقانا في الدنيا ليه دايما نهاية محزنة جوايا خوف من كلمة الظروف تبقى طريق للوحدة تذلنا اوعدوني Baiklah anak-anak, mungkin hanya itu yang dapat disampaikan. Tetap jaga kesehatan dan semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.